Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah sahabat saudara ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah video dari seorang mantan pendeta, yakni pendeta Dance ya, yang masih sekarang baru-baru masuk ke dalam agama Islam, yakni menjadi seorang mu'alaf. Tatkala masuknya seorang mantan pendeta Dance ini, nah banyak sekali ya para pendeta yang lain ini kepanasan ya mendengar seorang pendeta Dance ini masuk dalam agama Islam. Tak sedikit orang-orang yang menyebutkan bahwa perihal masuknya seorang pendeta Dance dalam agama Islam itu adalah adanya sebuah iming-iming masalah duniawi, masalah keuangan, nauzubillah, masalah ekonomi. Dan juga ada sebagian pendeta, sahabat kaman, yang dulunya sempat bersama berkolaborasi dalam khutbah pendeta Dance ini, disebutkan bahwa seorang pendeta Dance ini mempunyai gangguan sedikit, gangguan kejiwaannya. Nauzubillah. Ini sebuah kesyirikan, sebuah kepanasan dari orang-orang yang tidak menyukai pendeta Dance masuk ke dalam agama Islam. Tidak tinggal diam, seorang mantan pendeta Dance ini melayangkan alasan-alasan sekaligus membongkar kebenaran yang hakiki. Apa sebab seorang pendeta Dance ini masuk ke dalam agama Islam. Nah sahabat ikhwanullah, mari kita simak, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh seorang pendeta Dance, alasan beliau masuk ke dalam agama Islam menjadi seorang mu'alaf. Alasan kenapa saya masuk Islam, hal yang utama dalam Bible itu adalah perkataan Yesus. Itulah firman. Oleh karena perkataan Yesus itu menarik hati saya, sehingga saya mualaf. Berdasarkan Yohanes pasal 17 ayat 3, bahwa hanya satu Allah dan Yesus itu adalah utusan. Hal ini jelas bahwa Yesus adalah seorang nabi. Karena Yohanes pasal 5 ayat 30, di sana dijelaskan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dia sampaikan berasal dari Allah. Yesus adalah perantara, dan sesembahan yang benar adalah Allah itu sendiri. Selanjutnya, agama Yahudi juga memiliki keyakinan bahwa Elohim adalah sesembahan. Kata Elohim sama dengan Allah. Dan mereka juga percaya bahwa Yesus adalah utusan. Bukan berarti kita meremehkan Yesus disebut Tuhan atau Lord, tetapi mengakui bahwa Roh Allah di dalam dia. Nah, selanjutnya Lukas pasal 16 ayat 17. Di sini jelas Yesus mengkekalkan Torah, dan agama Yahudi dan Islam juga searah dengan perkataan Yesus ini. Yohanes 13 ayat 14. Yesus mengajarkan membasuh kaki pada murid-muridnya, dan ini dilakukan oleh orang-orang
orang muslim sebelum berdoa basuh kaki, bukan cuma basuh kaki, tangan, wajah, dan lain-lain sesuai dengan aturan dan dalam Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya Matius pasal 26:39, Yesus mengajarkan berdoa menundukkan kepalanya, searah dilakukan oleh orang-orang muslim. Matius 10 ayatnya yang ke-13, Yesus setiap kali ketemu kepada murid-muridnya dia menyatakan salam, dalam bahasa Arab assalamualaikum. Ini juga dilakukan oleh muslim setiap kali ketemu assalamualaikum. Wah, indah sekali. Matius 4 ayat 2, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dilakukan oleh muslim setahun sekali, sebulan. Nah, ini dalam Bible. Itulah sebabnya saya masuk Islam, ikuti apa yang disampaikan oleh Yesus. Hal yang harus dilakukan sama atau searah, sesuai dengan yang dilakukan oleh orang-orang. Iya sahabat saudaraku ikhwan fillah, itu sebuah pengakuan ya, pembeberan dari seorang mantan pendeta Dance yang menyebutkan alasan-alasan kenapa beliau masuk ke dalam agama Islam jadi seorang mualaf. Dia secara tegas menjawab bahwa tidak ada faktor ekonomi, tidak ada iming-iming uangan untuk keluar dari Kristen masuk dalam agama Islam. Yang ada dalam video yang lain menyebutkan bahwa setiap pendeta atau orang-orang penting di dalam gereja, keluar dari agama Kristen itu secara langsung mereka diiming-imingi dan ditawari untuk masuk kembali ke dalam Kristen, kembali beraktivitas di dalam gereja. Nah sahabat ikhwan fillah, tanpa basa-basi seorang pendeta Dance menyebutkan beberapa pasal ya tentang mengapa beliau menjadi seorang mualaf, yang menjadi intinya bahwa setiap yang dilakukan oleh Yesus yang dianggap Tuhan oleh agama sebelah ternyata itu dilakukan oleh orang-orang muslim. Ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri itu beragamakan Islam. Alhamdulillah wa syukru alaihi. Ini sebuah pemikiran yang sehat akal, yang cerdas dari seorang mantan pendeta Dance. Nah sahabat ikhwan fillah, kita doakan semoga pendeta Dance ini tetap istiqomah, tetap Allah kuatkan keimanan, keislaman beliau, dan juga semoga para pengikut jemaat terdahulu seorang pendeta Dance dan orang-orang yang masih berada dalam kekufuran mendengarkan alasan yang disampaikan oleh pendeta Dance, terketuk hatinya, terbuka akal pikiran yang waras, yang cerdas, sehingga menerima Islam menjadi seorang mualaf. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sahabat ikhwan fillah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apa yang disampaikan oleh seorang pendeta Dance, mantan pendeta Dance ini menjadi penguat, peneguh keyakinan, keimanan kita hingga Allah menjemput kita dalam keadaan wafat husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kata hilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.